Halo, apa kabar semuanya? Selamat bertemu kembali bersama saya Veronica Genua. Materi yang akan saya sampaikan kali ini pada pokok bahasan klasifikasi bentuk-bentuk pragmatik. Dalam klasifikasi bentuk-bentuk pragmatik dapat ditinjau dari berbagai segi. Segi yang pertama berdasarkan fungsi tindak tutur. Berbicara tentang tindak tutur, pertama kali dikemukakan oleh Austin. Austin adalah seorang guru besar dari Universitas Harvard. Teori tindak tutur semakin berkembang setelah Shirley menerbitkan buku berjudul Speak Act. Menurut Shirley, semua komunikasi linguistik terdapat tindak tutur. Ia berpendapat bahwa komunikasi bukan sekedar lambang, kata, atau kalimat, tetapi akan lebih tepat apabila disebut produk atau hasil dari lambang, kata, atau kalimat yang pada umumnya berwujud perilaku tindak tutur. Di sini lebih tegasnya dikatakan bahwa tindak tutur adalah produk atau hasil dari kalimat dalam kondisi tertentu yang merupakan kesatuan terkecil dari komunikasi linguistik yang berwujud pernyataan, pertanyaan, perintah, atau yang lainnya. Selanjutnya, menurut Shire, tindak tutur atau speak act adalah gejala individual yang bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh bagaimana kemampuan si penutur dalam menghadapi suatu situasi tertentu. Jadi di sini dikatakan bahwa dalam berkomunikasi, kemampuan berkomunikasi ditentukan oleh si penutur dalam suatu situasi tertentu. Selanjutnya menurut Suito mengatakan bahwa jika peristiwa tutur atau speak event merupakan gejala sosial yang terdapat interaksi antara penutur dalam situasi tertentu, maka tindak tutur atau speak act lebih cenderung sebagai gejala individual yang bersifat psikologis dan ditentukan oleh bagaimana kemampuan berbahasa penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Jadi, berbicara tentang tindak tutur, yaitu seorang berbicara harus memperhatikan bagaimana situasi yang dihadapinya. Jika berbicara tentang peristiwa tutur, orang lebih menitik beratkan pada tujuan peristiwanya. Maka, dalam tindak tutur, orang lebih memperhatikan makna atau arti dalam tuturan tersebut. Menurut Shirley, secara pragmatik terdapat 3 jenis tindakan yang diwujudkan oleh seorang penutur. Tindakan-tindakan tersebut berupa yang pertama, tindak lokusi, yang kedua, tindak ilokusi, dan yang ketiga, tindak perlokusi. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, tindak lokusi. Tindak lokusi merupakan tindak tutur atau bentuk ujaran untuk menyatakan atau menginformasikan sesuatu kepada orang lain. Tujuannya agar orang lain mengetahui apa yang kita sampaikan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. Contoh yang pertama, Marsih belajar membaca. Yang kedua, Arman bermain piano. Dan yang ketiga, ikan paus adalah binatang menyusui. Tentunya dari masing-masing kalimat itu mau memberikan informasi bahwa Marsih sedang membaca, Arman sedang bermain piano, dan ikan paus adalah binatang menyusui. Tindak tutur yang kedua, tindak ilokusi. Tentunya berbeda dengan tindak lokusi.
Tindak ilokusi merupakan suatu tindak tutur yang tidak hanya berfungsi untuk mengungkapkan atau menginformasikan sesuatu kepada orang lain, namun harus dilakukan dengan suatu tindakan atau perbuatan. Kita lihat contoh berikut ini. Yang pertama, beras sudah habis. Yang kedua, Santi sedang sakit. Dan yang ketiga, ujian sudah dekat. Tentunya setelah kita mendengar kalimat tersebut, kita bukan hanya berdiam diri, tetapi harus melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Seperti ujian sudah dekat, apabila sebagai seorang mahasiswa atau pelajar harus menyiapkan diri untuk belajar dengan baik. Atau bisa juga menyiapkan uang SKS untuk membayar uang ujian tersebut. Yang berikut, tindak perlokusi. Tindak perlokusi tentunya berbeda dengan tindak lokusi dan ilokusi, namun masih dalam satu kesatuan, yaitu tindak tutur yang pengutaraannya dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan bicara. Di dalam hal ini, bentuk ujaran yang diungkapkan tersebut memiliki daya pengaruh atau efek bagi orang yang mendengarkan apa yang disampaikan. Contoh, kemarin ayahnya sakit. Yang berikut, Santi adalah seorang anak yatim piatu. Yang ketiga, rumahnya jauh. Dari kalimat tersebut, kita akan melihat atau bagi orang yang mendengar, tentu ada efek atau pengaruh bagi kalimat yang didengar tersebut. Misalnya, Santi adalah seorang anak yatim piatu, tentunya apabila sebagai pelajar atau mahasiswa dapat diberikan beasiswa. Jadi pada bagian ini terdapat 3 jenis tindak tutur, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Tentunya ketiganya saling berhubungan antara satu sama lain. Demikianlah paparan saya tentang klasifikasi bentuk tindak tutur. Semoga dapat bermanfaat untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.